Pasien terduga corona diisolasi. Bayi harus ikut ibunya di tahanan. Berkah pedagang minuman herbal berkat isu corona. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Ya saudara, selain ketiga berita tadi, berita mengenai penangkapan 13 tersangka pengedar dan pengguna narkoba, dan juga aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan pagi ini. Saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan, selengkapnya di Kompas TV, dapat terpercaya. Saudara, kita awali informasi hari ini dengan RSUD Kardinah Kota Tegal menerima seorang pasien suspek corona atau COVID-19 rujukan dari RSUD Dr. Ashari Kabupaten Pemalang. Pasien diagnosa mengalami batuk dan influenza pasca pulang dari Singapura beberapa hari lalu. AM 40 tahun seorang pria warga Pemalang dirujuk ke RSUD Kardinah Kota Tegal Kamis sore karena diduga terpapar virus COVID-19 setelah pulang dari Singapura beberapa hari lalu. AM merupakan pasien rujukan dari RSUD Dr. Ashari Pemalang setelah didiagnosa mengalami batuk dan influenza. Ketua Tim Ad Hoc Penanganan Virus Corona Dr. Rahman Edi Santoso mengatakan kondisi pasien Jumat pagi masih cukup stabil. Namun karena pernah pergi ke Singapura pada 15 Februari lalu, pasien AM ditempatkan di ruang isolasi RSUD Kardinah Tegal. Pasien diketahui mengeluh batuk dan influenza 4 hari lalu. Dari hasil foto ronsen, pasien AM diketahui mengalami infeksi paru. Pasien AM akan menjalani perawatan di ruang isolasi hingga beberapa hari ke depan sambil menunggu uji lab. Pihaknya juga berencana menghubungi laboratorium Litbang Kemenkes untuk mengambil sampel swab tenggorokan, hidung, dan sampel darah guna diperiksa. Saat ini pasien AM warga Rondu Dongkal Pemalang berstatus orang dalam pengawasan. Jika hasil uji laboratorium Kemenkes negatif corona, maka pasien akan dipindahkan dari ruang isolasi ke ruang perawatan pasien biasa. Sampai hari ini nanti kita rencana akan menghubungi laboratorium Kementerian Kesehatan agar mereka mengirimkan tim untuk mengambil sampel untuk dilakukan swab tenggorok, swab hidung, dan sampel darah pasien ini. Nah, nanti apabila hasilnya negatif corona, maka pasien akan langsung kami pindahkan ke ruang biasa atau masih tetap di ruang isolasi apabila memang dibutuhkan. Maksudnya ketika ada infeksi parunya kan kita cari sebabnya apa. Kalau memang karena corona ya jelas tetap isolasi. Sejak kasus virus corona merebak, RSUD Kardinah telah merawat pasien suspek corona sebanyak 3 orang yang ditempatkan di ruang isolasi. 2 orang telah dinyatakan negatif dan telah diperbolehkan pulang. Lirianto, Kompas TV, Tegal. Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak kapal pesiar yang rencananya akan bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang jika ditemukan penumpang kapal tersebut suspek virus corona atau COVID-19. Untuk memastikan kondisi penumpang, KKP tengah melakukan pemeriksaan pada seluruh penumpang dan awak kapal tersebut. Untuk meminimalisir adanya potensi infeksi virus corona yang dibawa oleh kapal pesiar yang akan bersandar di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Gubernur Jawa Tengah melakukan rangkaian antisipasi. Seluruh penumpang maupun awak kapal pesiar tersebut sebelum sandar harus melalui pemeriksaan khusus. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh petugas gabungan untuk memastikan kondisi benar-benar steril. Karena dimungkinkan kapal pesiar tersebut pernah singgah ke negara terjangkit virus corona atau COVID-19. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan jika ditemukan penumpang suspek virus corona, kapal ditolak untuk sandar. Sudah dicek sama KKP-nya, hari ini KKP lagi bekerja, tidak hanya penumpang tapi awak semuanya dicek. Hasilnya mudah-mudahan hari ini ada dan saya minta untuk segera diserahkan kepada Pak Wali Kota agar nanti didapatkan oleh Wali Kota sehingga bisa diambil keputusan. Mudah-mudahan wisatawannya yang tadi diperiksa sehat. Kalau ada yang suspek gimana? Kalau ada suspek nggak boleh merapat. Kalau ada yang suspek nggak boleh merapat dan kita lakukan treatment.
Kapal pesiar yang direncanakan akan bersandar di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang pada Kamis hari ini tengah menjalani pemeriksaan. Jika sampai dengan prosedur pemeriksaan yakni melakukan karantina selama 14 hari bebas dari virus corona, maka kapal diperbolehkan bersandar. Yuli Hadianto, Kompas TV, Tegal. Ya, saudara, jual belikan masker dan antiseptik dengan harga di atas harga normal. Rabu siang, 3 orang warga Semarang diamankan Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita 8 dus masker serta ratusan antiseptik yang siap jual melalui situs online. Jual belikan masker dan antiseptik dengan harga di atas harga normal. Rabu siang, 3 orang warga Semarang diamankan Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita 8 dus masker serta ratusan antiseptik yang siap dijual melalui situs online. 3 orang warga Semarang berhasil diamankan Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah karena kedapatan menjual belikan masker dan antiseptik di atas harga pasaran. 3 pelaku yang diduga satu jaringan tersebut sebelum dilakukan penangkapan sudah menjual masker serta antiseptik di harga Rp275.000 hingga Rp500.000 per dusnya. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas ketika pelaku sudah melakukan jual beli melalui media sosial sejak Februari lalu. Hingga saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiga pelaku untuk proses jual beli yang dilakukannya. Dalam penangkapan itu kan waktu maghrib banyak polisi Polda yang datang di tempat sini. Terus habis itu kurang lebih 2 mobil terus membawa warga kita yaitu yang bernama Ari dan istrinya. Itu sekitar jam 10:30-11-an. Yang diamankan apa aja, Pak? Yang diamankan yang saya tahu tuh 8 box masker kecil-kecil itu loh. Nah itu mereknya macam-macam. Sementara itu, salah seorang warga setempat membenarkan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian warga Kanal Sari yang kesehariannya berjualan aksesoris Al-Roji tersebut ditangkap berkaitan dengan penjualan masker dan antiseptik. Atas tindakan yang dilakukannya, petugas akan menerapkan pasal 107 tentang perdagangan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan dana Rp50 miliar. Ya, ini bentuk penjualan yang sudah kita tanyakan, ya kita konfirmasi kepada ketiga pelaku yang sedang diperiksa. Mereka membeli dari orang dan kemudian memperdagangkan melalui online. Dan harga yang sudah diperjualbelikan berkisar 270 sampai 275 per kotaknya. Dari harga berapa itu? Kalau harga normal pasaran kan kurang lebih 30 sampai 40 ribu ya, harga normal. Menimbun itu ketika barang yang biasanya gampang dicari itu jadi susah. Nah itu dinamakan menimbun. Nah kalau barang itu di luaran atau di pasaran banyak, ya itu bukan menimbun karena bisa kita dapatkan di mana saja. Ini karena langka, makanya pemerintah menginstruksikan ke kita pihak kepolisian untuk menertibkan. Hingga saat ini, ketiga terduga pelaku yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk mencari pelaku lain yang melakukan penimbunan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang. Ya, saudara, bayi 2 bulan harus ikut ibunya yang ditahan di rutan. Jangan kemana-mana, informasinya sejenak berikut ini.